Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu protokol pada teknologi WAN, yaitu Multi Protocol Label Switching, atau biasa kita kenal dengan MPLS. Kalau kita lihat dalam klasifikasi WAN, MPLS ini masuk ke dalam teknologi WAN private dengan metode paket switching, sama halnya seperti dengan frame relay. Walaupun kalau kita lihat sekarang, layanan MPLS ini lebih umum digunakan saat ini dibandingkan dengan frame relay. Biasanya layanan MPLS di-combine dengan layanan Metro Ethernet. Berikutnya kita lihat gambaran besar dari MPLS. MPLS bekerja di atas infrastruktur jaringan. Kemudian di dalamnya ada beberapa komponen, ada core MPLS dan ada service. Core MPLS berfungsi melakukan pensinyalan MPLS dan melakukan forwarding paket-paket MPLS. Kemudian service, ada service pada level network, ada service pada level end-to-end. Pada level network, misalkan di sini ada service QoS, kemudian ada juga traffic engineering. Nah, ini digunakan misalkan untuk mencegah terjadinya kemacetan di dalam jaringan. Tentu ini jaringan provider ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita basisnya adalah routing, maka jalur yang akan digunakan oleh data, oleh paket adalah jalur terpendek. Nah, tapi atau jalur yang memiliki nilai metrik yang terendah tentunya, the best path ya. Nah, tetapi ketika traffic begitu besar atau pengguna begitu banyak, maka ini bisa terjadi kemacetan karena hanya satu jalur itu yang digunakan. Nah, dengan menggunakan rekayasa traffic, maka memungkinkan jalur-jalur yang kurang dianggap baik bisa juga dilalui oleh data, sehingga semua bandwidth, semua jalur, semua path bisa terutilisasi secara maksimal. Itu yang dilakukan oleh MPLS Traffic Engineering. Nah, berikutnya ada layanan end-to-end. Nah, ini biasanya digunakan untuk melayani koneksi antar site dari customer. Nah, layanan end-to-end terdiri atas dua jenis layanan, bisa VPN layer 3 maupun VPN layer 2. Jadi customer bisa memilih apakah mau dihubungkan antar site tadi menggunakan konsep VPN layer 3 atau layer 2. Berikutnya kita bahas komponen pada jaringan MPLS. Pada jaringan MPLS terdiri atas router-router yang kita sebut dengan LSR atau label switch router. Label switch router sendiri ada pada core network, ada juga pada edge network. Nah, pada core network biasanya cukup disebut dengan LSR, label switch router. Sementara pada tepi atau pada edge biasanya kita sebut dengan edge label switch router. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh edge dan core? Pada router-router atau pada LSR di tepi pada edge, maka di sini akan dilakukan klasifikasi paket. Kemudian memberikan label kepada paket tersebut. Nah, sementara pada jaringan core, fungsinya adalah meneruskan paket berdasarkan informasi label. Jadi routingnya basisnya di sini bukan lagi IP, tetapi basisnya label. Nah, kemudian setiap label ini akan mengindikasikan service class dan tujuan atau destination. Kemudian bagaimana cara kerja dari jaringan MPLS? Walaupun sebelumnya sudah disampaikan bahwa pada jaringan MPLS paket forwarding dilakukan berdasarkan informasi label, bukan lagi IP, tetapi sebenarnya jaringan MPLS ini bekerja di atas jaringan IP.
Sehingga proses routing di dalam jaringan tersebut mutlak diperlukan. Jadi MPLS dapat bekerja setelah jaringan bersifat konvergen. Jadi pertama, existing routing protocol, bisa itu OSPF, RIP, ISIS, dan yang lain, pertama harus mencapai kondisi konvergen, harus bisa menjangkau semua destination di dalam jaringan ini. Setelah jaringan konvergen, kemudian ada protokol pada MPLS yang kita sebut dengan LDP atau LDP, Label Distribution Protocol. Protokol ini berfungsi seperti halnya routing protokol. Perbedaannya, LDP melakukan pertukaran informasi label, bukannya IP. Nah, sehingga ketika LDP sudah bekerja, maka ada dua kondisi konvergen yang dicapai. Yang pertama adalah konvergen dalam routing IP, kemudian yang kedua adalah konvergen dalam routing label. Sehingga setiap router di dalam jaringan MPLS akan memiliki dua tabel. Yang pertama adalah tabel routing dan yang kedua adalah tabel label. Nah, ketika jaringan sudah konvergen, kemudian ada paket masuk ke dalam ingress edge LSR, masuk ke dalam router tepi di sini. Maka kemudian oleh LSR ini, oleh edge LSR ini, paket ini akan diidentifikasi. Identifikasi bisa berdasarkan IP ataupun bisa berdasarkan quality of service atau berdasarkan service. Nah, kemudian paket tersebut diberikan label berdasarkan klasifikasi tadi. Nah, kemudian LSR akan meneruskan paket ini berdasarkan informasi label yang menempel pada paket. Karena setiap LSR tadi sudah memiliki tabel routing yang basisnya label. Nah, proses ini disebut dengan label swapping. Hingga akhirnya paket tersebut akan sampai ke dalam egress router atau outgoing router atau destination. Kemudian di sini paket akan dilepaskan lagi dari label. Jadi labelnya akan dilepas, kemudian akan diteruskan ke destination. Apa keuntungan routing berbasis label dibandingkan routing berbasis IP? Label memiliki lebar data kurang lebih 20 bit, sementara IP versi 4 sebesar 32 bit, IP versi 6 128 bit. Label bersifat flat, sementara IP bersifat hierarki. Dengan demikian, label ini lebih simple, sementara IP lebih kompleks. Nah, ini akan mempengaruhi proses lookup ke dalam routing table, di mana proses lookup ke dalam tabel jauh lebih ringan dibandingkan lookup ke dalam IP. Nah, hal ini akan mempengaruhi kecepatan forwarding dari router terhadap paket. MPLS sebagai teknologi WAN dengan metode paket switching tentu memiliki kesamaan dengan jaringan frame relay yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di mana MPLS bersifat sharing. Artinya, di situ terdapat jaringan backbone MPLS yang digunakan secara bersama oleh customer-customer. Nah, dengan demikian, dalam MPLS juga muncul konsep virtual circuit. Nah, virtual circuit pada jaringan MPLS disebut dengan LSP, atau kita sebut dengan label switch path. Nah, LSP ini diturunkan dari informasi routing IGP. Nah, tetapi bisa saja LSP ini jalurnya berbeda dengan jalur terpendeknya IGP. Jadi bisa sama, bisa juga berbeda. Kemudian LSP sama seperti halnya informasi routing bersifat unidirectional. Jadi hanya mendefinisikan arah forward saja. Sementara backwardnya ditentukan bisa berbeda. Jadi antara forward dan backward bisa melalui jalur yang berbeda.
Berikutnya, bagaimana enkapsulasi MPLS? Pertama kita lihat header MPLS. Header MPLS ini terdiri atas beberapa field, ada label 20 bit, kemudian ada EXP. EXP ini menjelaskan atau mendefinisikan class of service dengan lebar 3 bit. Kemudian ada S, ini adalah bottom of stack. Kemudian terakhir adalah TTL, time to live, dengan lebar 8 bit. Header MPLS ini diletakkan dalam paket di antara header layer 2 dan header layer 3. Jadi posisinya di tengah-tengah layer 2 dan layer 3, sehingga orang kadang mengatakan bahwa teknologi MPLS ini berada pada lapisan 2,5 atau pada layer 2,5. Ya, karena posisinya di antara layer 2 dan layer 3. Kemudian MPLS ini bisa bekerja di atas jaringan PPP maupun jaringan Ethernet. Sebelumnya telah disinggung bahwa pada jaringan MPLS terdapat protokol yang bekerja mirip seperti halnya routing protokol pada jaringan IP, yaitu membentuk tabel label agar informasi label di dalam jaringan MPLS menjadi konvergen. Nah, protokol tersebut disebut dengan Label Distribution Protocol atau disingkat dengan LDP. LDP ini didefinisikan oleh RFC 3306 dan 3307. Versi proprietary dari Cisco dinamakan TDP atau Tag Distribution Protocol. Lalu bagaimana cara kerja dari protokol LDP? Protokol LDP bekerja dimulai dengan setiap LSR mengalokasikan label lokal pada setiap prefix yang berada pada tabel routing atau kita sebut dengan RIB, Routing Information Base. Prefix-prefix yang sudah dibubuhi dengan label kemudian akan disimpan dalam bentuk LIB, Label Information Base, sehingga setiap router, setiap LSR akan memiliki tabel LIB. Setelah itu, kemudian LDP akan membentuk adjacency dengan router LSR yang terdekat atau membentuk peer. Setelah peer terbentuk, kemudian tabel LIB akan dipertukarkan dari router satu ke router yang lainnya, dari LSR satu ke LSR yang lainnya. Sehingga nantinya setiap LSR akan memiliki pengetahuan tentang label yang lengkap atau memiliki pengetahuan yang konvergen tentang jaringan label ini. Nah, informasi yang lengkap tadi akan disimpan dalam label forwarding table. Jadi akan disimpan dalam label forwarding table. Nah, tabel inilah yang akan digunakan untuk melakukan routing decision berbasis label. Sebagai ilustrasi bagaimana cara bekerja dari protokol LDP, kita perhatikan topologi MPLS berikut ini. Di sini ada 1, 2, 3 edge LSR, kemudian di sini ada LSR atau core router. Misalnya kita beri nama di sini router A, router B, router C, router D. Di sini kita lihat ada dua prefix. Prefix pertama 128 ada di sisi router A. Prefix kedua 171 ada di sisi router B. Misalkan jaringan ini menerapkan atau menggunakan routing IGP, OSPF-K atau IGRP atau yang lain ya. Sedemikian sehingga pada satu kondisi router C di sini sudah memiliki pengetahuan tentang remote network 128, 171 ya. Nah, atau kita sebut kondisi ini adalah kondisi konvergen ya. Jadi kita mulai dari kondisi ketika jaringan MPLS konvergen secara routing IP. Nah, kemudian setelah LDP atau MPLS kita aktifkan di dalam LSR ini, langkah pertama adalah setiap
router, setiap LSR akan mengalokasikan lokal label. Jadi label lokal dialokasikan untuk setiap prefix yang ada dalam routing table ya. Misalkan router A dalam routing table-nya minimal dia memiliki 128.89. Misalkan dia berikan label 9. Kemudian router C dalam routing table-nya dia terdapat 128 dan 171, masing-masing misalkan diberikan label 4 dan 5. Nah, pemberian label ini bersifat random, acak ya. Kemudian label ini bersifat locally significant, artinya dia hanya harus unik dalam lingkup router yang bersangkutan. Kalau routernya berbeda, gunakan label yang sama boleh saja. Jadi hanya unik dalam lingkup router yang bersangkutan. Nah, local label diberikan pada in label ya. Jadi di sini ada in label, di sini juga in label. Jadi local label itu memberikan label pada sisi in label. Sementara out labelnya di sini masih kosong ya. Out label masih kosong. Jadi sekali lagi bahwa label lokal dialokasikan pada kolom in label dalam tabel label information base ya. Berikutnya, setelah label lokal dialokasikan pada setiap prefix, kemudian dipertukarkan antar router. Tadi kan di sini dia punya in labelnya 9, 128 ya, untuk 128. Kemudian di sini labelnya tadi 4, di sini tadi in labelnya 5 ya. Nah, kemudian dengan menggunakan protokol LDP, informasi LIB ini dipertukarkan antar router. Nah, sehingga sekarang router C jadi memiliki out label. Out labelnya itu adalah label dari neighbor, label yang diperoleh dari neighbor ya. Jadi 9, maka dia masuk ke dalam out label 9 ya. Kemudian di sini misalkan dia menggunakan label 7, in labelnya 7, ketika dia updatekan ke router C, maka 7 ini masuk ke dalam out label bagi network 171. Oke, jadi dengan pertukaran LIB, maka setiap LSR sekarang memiliki out label. Nah, metode alokasi seperti ini disebut sebagai downstream allocation ya. Nah, dalam istilah di dalam LDP, router A ini disebut sebagai downstream bagi router C untuk network 128. Gitu ya. Kemudian router B adalah downstream bagi router C untuk network 171. Dan sebaliknya, berarti router A adalah upstream dari router C untuk network ini. Router B adalah upstream bagi router C untuk network yang ini. Oke ya. Jadi metode alokasi out label seperti ini atau pertukaran LIB ini disebut sebagai downstream allocation. Selanjutnya, setelah jaringan label ini konvergen atau informasi label lengkap diketahui oleh semua LSR, maka jaringan MPLS dapat bekerja dengan melakukan routing berbasis label. Misalkan di sini ada paket masuk ke dalam edge LSR router D. Tujuan paketnya adalah 128.89, berarti tujuannya ada di sisi router A di sini. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam router D, maka router D akan melakukan lookup ke dalam tabel label, akan dicek bahwa network tujuan 128 itu 128.89 memiliki out label 4. Maka oleh router D, paket dengan tujuan 128 tadi akan dibubuhi dengan label 4. Kemudian paket tersebut masuk ke dalam LSR,
Kemudian LSR akan membaca nomor label yang ada pada header MPLS. Setelah dicek, kemudian nomornya ternyata nomor 4. Maka LSR akan melihat bahwa jika ada paket masuk, akan melihat ke dalam tabel label tentunya. Ketika ada paket masuk, in labelnya 4, maka out labelnya 9. Maka oleh router LSR akan diganti labelnya jadi dari 4 diubah menjadi 9. Kemudian setelah 9 akan di switch melalui interface kosong, berarti ke sini, dan akan diterima oleh router A. Selanjutnya paket tersebut akan diteruskan ke tujuannya dengan melepaskan label, ya. Karena router A ini adalah router edge, ya. Jadi begitu keluar router edge ke arah jaringan non MPLS, maka labelnya harus di discard, ya, dibuang. Oke. Nah, proses routing menggunakan label ini kita sebut dengan label swapping, ya. Jadi label switch forward berbasis label. Selanjutnya coba kita praktikum jaringan MPLS. Misalkan diberikan topologi seperti ini. Pada backbone MPLS di sini diberikan ada 2 router, ada core 1, core 2. Kemudian untuk edge LSR, ya, diberikan 2 router juga di sini, ada PE1, PE2. Nah, PE biasanya mengacu pada provider equipment. Kemudian di sisi customer di sini ada IPB dan diploma. Istilah lainnya CE, ya, customer equipment. Karena keterbatasan dari simulator packet tracer, pada praktikum ini kita tidak menggunakan packet tracer seperti halnya praktikum frame relay. Di sini kita akan menggunakan router Mikrotik yang diinstal pada VirtualBox, ya. Jadi kita menggunakan virtual mesin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 router diinstal dalam VirtualBox, ya. Ya, mirip dengan praktikum BGP sebelum UTS lalu, ya, kita menggunakan Mikrotik juga. Nah, tapi bagi rekan mahasiswa yang ingin mencoba tetap menggunakan router Cisco, bisa memanfaatkan software GNS3, ya. Nah, silakan dicoba. Nah, kita lihat dalam topologi ini terbagi menjadi 2 daerah. Yang pertama adalah daerah yang warna biru, ini adalah backbone MPLS. Kemudian yang warna hijau ini adalah areanya customer. Kemudian router PE ini berada pada batas kedua daerah tadi. Nah, bagaimana konfigurasi router-router ini dengan mengaktifkan MPLS? Nah, kita lihat konfigurasi saya tampilkan dalam slide seperti ini. Jadi pada core 1 pertama kita aktifkan interface loopback, ya. Interface loopback ini penting. Seperti halnya seringkali disampaikan pada kuliah routing tentunya mungkin, ya. Fungsinya agar routing protokol ataupun di sini routing protokol LDP ini menjadi stabil, karena interface loopback ini interface virtual yang selalu on, ya, selalu hidup, ya, tanpa bergantung pada interface fisik, ya. Karena sehingga proses dari routing protokol itu tidak, atau insan dari routing protokol tidak terganggu, ya. Oke, kemudian kita berikan alamat untuk interface loopback, kemudian untuk Ether 1, Ether 2, ya, kita berikan IP address. Selanjutnya kita aktifkan routing protokol. Di sini kita akan menggunakan OSPF. Ini kita aktifkan routing protokol OSPF. Router ID-nya menggunakan alamat loopback. Nah, kemudian network yang kita advertise, yang pertama adalah alamat loopback-nya itu sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah link ke core, ya. Ini link core antar core. Kemudian ini adalah ke PE1, ya.
Jadi kita advertise network yang terhubung langsung dengan core 1 semuanya ya. Jadi semua network yang terhubung langsung dengan core 1 kita advertise menggunakan OSPF. Nah, kemudian kita aktifkan protokol LDP pada semua interface core 1. Jadi semua interface pada router core itu diaktifkan LDP. Ether 1, Ether 2 kita aktifkan. Nah, bagaimana di router core 2? Di router core 2 juga tentu sama, kita aktifkan interface loopback, berikan IP pada interface, semua interface. Kemudian kita aktifkan routing protokol OSPF. Semua network yang terhubung kita advertise ke OSPF. Kemudian kita aktifkan LDP dan semua interface pada core 2 juga kita aktifkan protokol LDP. Nah, selanjutnya pada PS1. Pada PS1 kita aktifkan interface loopback, kemudian berikan IP, kemudian aktifkan OSPF. Nah, tapi di sini kita lihat yang kita advertise adalah melalui OSPF adalah network yang berada pada backbone MPLS. Sementara network yang terhubung langsung ke bawah ke customer itu tidak di-advertise di sini. Oke ya. Jadi yang di-advertise tentu hanya jaringan network yang ada pada backbone MPLS. Nah, kemudian LDP pun demikian. Di sini hanya diaktifkan pada interface yang terhubung dengan backbone MPLS. Sementara yang terhubung ke customer itu jangan diaktifkan LDP. Jadi perbedaan antara Edge LSR dan LSR adalah jika Edge LSR tidak semua interface diaktifkan LDP, sedangkan pada LSR atau pada core semua interface-nya diaktifkan LDP ya. Kemudian pada core 2 juga demikian ya, aktifkan IP loopback, IP interface, kemudian router ID untuk OSPF maupun untuk LDP menggunakan alamat loopback ya. Kemudian network yang terhubung dengan customer tidak di-advertise, interface yang terhubung ke customer juga tidak diaktifkan LDP ya. Jadi konfigurasinya sama dengan PS1 tentunya ya. Nah, demikian konfigurasi dasar dari MPLS ya. Jadi mengaktifkan protokol LDP pada backbone MPLS. Berikutnya, setelah file konfigurasi dimasukkan ke dalam router core 1, core 2, PS1 dan PE2, mari kita analisis bagaimana cara kerja dari protokol LDP melalui output router ini. Nah, kita mulai dari router PS1. Pertama kita tampilkan routing table dari PS1. Kita gunakan perintah ipRootPrint. Nah, di sini tampak ada 8 prefix. 3 diantaranya terhubung secara langsung dan 5 sisanya ini merupakan remote prefix yang diperoleh oleh OSPF. Nah, kemudian coba kita lihat lokal label yang di-assign oleh PS1 terhadap prefix tersebut. Kita tampilkan MPLS local binding print. Nah, ini adalah daftar dari lokal label yang diberikan oleh PS1 terhadap setiap entry secara prefix pada routing table. Kita lihat yang pertama, 10.4/30. Ini adalah network yang terhubung langsung. Kalau kita baca dalam routing table, ini adalah network yang terhubung langsung dengan yang ini ya, dengan PE1. Network yang terhubung langsung diberikan label di sini implicit null. Jadi diberikan label 0 ya. Sedangkan network yang remote di sini 10.0/30 11 ini adalah network yang menghubungkan
core 1 dan core 2 router. Kemudian 11.1 ini adalah local loop dari loopback dari core 1. Ini adalah loopback dari core 2. Kemudian 8/30 ini adalah network yang menghubungkan core 2 dengan PE2. Ini diberikan label 16, 17, 18, 19. Nah, kemudian untuk semua network yang terhubung langsung di sini diberikan label null, implicit null. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Untuk pemberian label lokal diberikan tidak null untuk remote network, sedangkan network yang terhubung langsung diberikan implicit null. Nah, berikutnya coba kita perhatikan tabel remote binding. Nah, tabel remote binding adalah tabel-label yang diperoleh dari pertukaran tabel-label antar neighbor. Nah, neighbor dari PS1 adalah router core 1. Jadi ini hasil pertukaran dengan core 1 ya. Atau kita bisa sebutkan bahwa tabel pada remote binding ini adalah lokal label yang dimiliki oleh core 1 ya. Jadi core 1 kita lihat misalkan di sini 10.10.10.0/30. Ini adalah network yang menghubungkan core 1 dengan core 2. Berarti ini adalah network yang terhubung langsung dengan core 1. Maka kita lihat di sini labelnya adalah null ya. Nah, sesuai dengan tadi ya. Jadi network yang terhubung langsung maka hasilnya adalah implicit null ya. Tapi ini terhubung langsung dengan core 1. 11.1 ini adalah IP loopback-nya core 1 ya. Maka di sini juga implicit null karena dia terhubung dengan core 1. Kemudian 11.2 ini adalah IP loopback dari core 2. Nah, di sini karena dia tidak terhubung langsung maka dia memiliki label ya. Ada 16, 17, 18, 19, ini adalah label-label yang diberikan oleh core 1 terhadap tabel routingnya ya. Oke. Mungkin jadi saya simpulkan lagi bahwa remote binding adalah tabel-label yang diperoleh dari neighbor. Tentu ini adalah sama dengan lokal label yang dimiliki oleh core 1. Nah, berikutnya coba kita lihat tabel forwarding. Jadi label forwarding table ya. Atau kita sebut juga FIB ya, forwarding information base ya. Nah, coba kita tampilkan. Nah, ini adalah tabel forwarding ya. Jadi LSR akan melakukan forward paket berdasarkan label, itu akan mengacu pada tabel FIB ini. Nah, bagaimana pengisian dari di sini ada in label, ada out label. Jadi kalau kita lihat di sini in label isinya adalah lokal label, sementara out label adalah neighbor label atau remote label ya. Nah, coba yang kita lihat misalkan di sini 10.10.10.8 di sini in labelnya ini adalah 19 ya. Kita lihat juga di sini 19 ya. Jadi lokal labelnya 19 masuk ke dalam in label. Kemudian remote-nya kita lihat atau neighbor-nya di sini 17 ya labelnya. Jadi 17 masuk ke sini ya. Jadi remote label masuk ke dalam out label, lokal label masuk ke dalam in label ya, seperti itu. Begitu juga yang 11.4, coba kita lihat. 11.4 di sini lokal labelnya 20 ya, maka in label di sini 20. Kemudian out labelnya kalau kita lihat di sini
Untuk MAC plus 11.4. 11.4 ini ya. 19 ya, maka 19 ini menjadi out label ya. Nah, begitu cara pengisian in label dan out labelnya. Jadi forwarding table ini berisi lengkap setelah pertukaran tabel label ya antar peer tadi. Baru tabel forwarding ini terisi dengan lengkap. Nah, berikutnya coba kita lihat di router yang lain. Kita lihat core 1. Core 1. Nah, ini core 1 dengan cara yang sama ya. Pertama kita lihat tabel routingnya. IP route print. Nah, ini tabel routingnya ada 6 ya. Tadi juga kita temukan pada PE1, pada remote binding ada 6 prefix yang diberikan ya. Nah, coba kita lihat. Nah, mohon maaf, ini bukan 6 prefix, ada berapa? Ada 7 ya, 7 prefix ya. Ada 7 prefix. 3 diantaranya terkoneksi secara langsung, sementara sisanya 4 ya terkoneksi atau ditemukan oleh OSPF. Berikutnya kita coba lihat local binding. Nah, ini local binding dari core 1. Nah, ini kalau kita lihat isi dari local binding ini akan sama dengan remote binding yang diterima oleh PS1. Tadi kalau kita lihat di PS1 remote binding, maka isinya persis sama dengan ini ya. Jadi local bindingnya core 1 adalah remote bindingnya PS1. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita lihat ini juga sama ya. Jadi network yang terhubung langsung ada 3 ini diberikan implicit 0 ya. Jadi tidak diberikan label ya. Nah, sementara yang prefix remote ini diberikan label ya. Nah, coba kita lihat remote bindingnya. Nah, kalau kita lihat remote binding dari core 1 tampak lebih banyak. Kenapa lebih banyak dibandingkan tadi PS1? Nah, karena PS1 hanya memiliki satu peer, satu neighbor, yaitu core 1. Sementara core 1 memiliki dua peer, 2 neighbor. Yang pertama PS1, kemudian yang kedua adalah core 1 ya. Nah, jadi di sini akan ada gabungan ya. Jadi kalau kita hitung dari mana? Dari PS1 dia menyumbangkan ada 8 prefix. Ada 8 entry. Kemudian dari core 2 ada 7 entry ya. Jadi kalau kita jumlahkan ada 15. Nah, ini ada 15 ya. Ini dari 0 ya. Ada 15 entry ya. Nah, kemudian dari 15 entry ini tidak semuanya aktif ya. Jadi dari tabel ini tidak semuanya aktif. Mana yang aktif? Di sini ada tanda A ya. Tidak semuanya aktif. Ada yang hanya dinamis saja, diperoleh secara dinamis tapi tidak aktif. Nah, yang aktif ini yang mana? Nah, kalau kita lihat yang aktif adalah yang memiliki path terbaik ya, path terpendek ya. Jadi ini mengacu pada tabel routing ya. Jadi misalkan di sini 11.2/32. 11.2/32 di sini statusnya aktif, label remote-nya 0 ya. Ini adalah IP loopback dari core 2 ya. Nah, jadi kita bisa pastikan di sini remote-nya 0, berarti ini adalah informasi yang diberikan dari core 2 ya. Nah, tapi informasi 11.2 ini juga diperoleh dari router yang lain. Nah, ini 11.2 sama. Dia nilainya
labelnya 18, tapi dia statusnya tidak aktif. Kenapa? Karena secara pet ini adalah bukan jalur terbaik, bukan jalur terpendek, ya. Karena kita lihat di sini 11.2 ini adalah label yang diinformasikan oleh PE1, ya. Sementara 11.2 adalah IP loopback dari core 2. Jadi core 1 lebih memilih informasi yang diberikan oleh core 2 tentang network atau tentang prefix 11.2/32. Nah, berikutnya informasi misalkan 11.3. Nah, 11.3 di sini ini juga nul, ya. 11.3 adalah IP loopback dari PE1. Ini statusnya aktif. Nah, selain dari PE1, ini juga dapat dari core 2 tentang 11.3. Labelnya 18, tapi yang diambil atau yang aktif adalah yang diperoleh dari PE1, karena tentu ini adalah router yang lebih dipercaya karena petnya paling dekat melalui router PE1 menuju ke network atau ke prefix 11.3. Begitu, ya. Nah, coba berikutnya kita lihat MPLS forwarding table, ya. Jadi kita lihat FIB. Nah, FIB-nya ya aturannya sama, ya. Jadi local label masuk ke dalam in label, sementara remote label masuk ke dalam out label, ya. Kalau kita lihat di sini dari 4 yang aktif 1 2 3 4, ini yang ada labelnya adalah cuma 1, ya, yang 11.4. Ini, ya, 11.4 itu 19. Ini, ya. Yang lainnya 0, ya. Yang lainnya 0. Artinya si network yang 0 ini adalah network yang terhubung langsung dengan neighbor dari core 1. Ya. Oke. Dengan cara yang sama bisa dianalisa lebih lanjut untuk core 2 dan PE2. Silahkan rekan mahasiswa dipelajari lebih lanjut. Tampaknya untuk materi MPLS saya pikir cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.